Anda lihat gitu, tapi Anda tidak lihat perjalanannya 99%-nya. Jadi apapun kondisimu sekarang, itu sama, bahkan lebih buruk kita dulu. Bahkan kami lebih buruk dulu. Makanya tadi saya bilang, orang sukses punya 1001 macam cara untuk sukses, orang gagal punya 1001 macam alasan buat gagal. Apa ya, mindset saya pada saat itu, saya menganggap ini bisnis besar, harus dilakukan secara besar, harus dikerjakan secara besar. Itu mindset saya dulu gitu. Itu mindset saya. Jadi hati-hati dengan mindset gitu. Kalau Anda menganggap bisnis ini kecil, ya nanti pada akhirnya Anda angin-anginan dan ya hitungan detik ya Anda pasti akan berhenti di bisnis ini. Nah, apakah saya pernah berbisnis sebelumnya? Tidak. Kalau berorganisasi, iya. Saya kebetulan ketua koperasi. Apakah saya punya fasilitas? Apalagi Bapak Ibu, saya tidak punya fasilitas sama sekali. Apa yang saya punya? Yang saya punya adalah kerja keras, ngotot, dan terutama mindset. Ya, mindset. Jadi untuk menjadi orang yang tepat di bisnis, untuk memulai yang tepat, kalau Anda mau memulai bisnis ini dengan tepat, Anda harus menjadi orang yang tepat. Anda harus menjadi orang yang tepat dulu. Anda tidak bisa menjadi orang yang memulai dengan tepat kalau Anda tidak bisa memulai dengan tepat. Kalau Anda tidak menjadi orang yang tepat, Anda harus menjadi orang yang tepat dulu. Bagaimana menjadi orang yang tepat? Kan kalau apa yang saya punya inspirasi yang bagus bisa dijadiin inspirasi, motivasi, ya saya pasti berkembang. Betul, betul sekali. Tapi kalau kata Da Vinci bilang, inspirasi itu cuma sepersekian persen. 100%-nya pada saat saya mulai menulis di kanvas, baru saya dapatkan 100%-nya dari inspirasi itu. Maksudnya apa? Inspirasi yang Anda dapatkan dari upline itu cuma sepersekian persen. Tapi pada saat Anda berkomitmen untuk menjadi hebat di bisnis ini, Anda berkomitmen untuk kerja keras di bisnis ini, Anda berkomitmen untuk menyelesaikan bisnis ini sampai tuntas, disitulah Anda akan mendapatkan inspirasi-inspirasi baru. Sama seperti kata Da Vinci tadi. Nah, bagaimana caranya menjadi orang yang tepat, memulai yang tepat, menjadi orang yang tepat? Bagaimana caranya? Apa yang harus dimiliki oleh orang-orang? Apa yang harus dimiliki untuk menjadi orang yang tepat? Yang pertama, untuk menjadi orang yang tepat, Anda harus memiliki mindset yang tepat. Seperti yang saya bilang dari awal, mindsetnya harus tepat dulu. Jadi mindset pada saat Anda lihat bisnis ini, kalau Anda bilang bisa nggak ya, aduh bisa nggak ya, aduh nggak mungkin ya, coba-coba, iya, cuma bisnismu akan cuma di situ. Tapi pada saat Anda memiliki mindset, kalau dia bisa, insya Allah saya bisa. Bagaimana caranya? Pokoknya saya bisa. Apalagi kalau biasa kita punya negatif, tidak percaya diri, ya tidak akan ada orang yang percaya dengan kita. Bagaimana caranya? Orang mau percaya dengan Anda, sedangkan Anda tidak percaya dengan diri Anda sendiri. Jadi miliki kepercayaan diri. Orang yang punya kepercayaan diri itu pasti mau belajar. Orang-orang yang punya percaya diri tinggi, karena apa? Karena dia belajar, dia mengikuti zaman, dia belajar. Jadi hati-hati dengan pikiran. Hati-hati dengan pikiran, karena pikiran kita ini penciptaannya itu kan dua gitu. Pikiran dulu, baru tindakan. Kalau pikiran kita, misalnya begini, kita mau ke Bandung, kita dari Jakarta. Kita nggak akan pernah kita dari Bandung mau ke Jakarta. Kita tidak akan pernah sampai ke Jakarta kalau kita tidak pernah pikir kalau kita mau ke Jakarta. Ya, tangkap ya maksud saya. Kalau dari Bandung kita pikir dulu, oh saya besok mau ke Jakarta, saya besok mau ke Jakarta, saya besok mau ke Jakarta, saya besok mau ke Jakarta. Besoknya kita ke Jakarta dan sampai di Jakarta. Tidak pernah ada sejarahnya pada saat kita melakukan perjalanan sampai di Jakarta baru kita bilang, di mana ini ya? Kok di Jakarta saya? Apa yang saya lakukan? Gak ada. Jadi pikiran dulu baru tindakan. Begitu juga untuk sampai ke PBO berikutnya. Begitu juga. Tidak peduli apapun latar belakangmu. Mau Anda sekarang 17 tahun, 18 tahun, gak peduli. Gak peduli. Mau Anda sekarang usia 60 tahun, 70 tahun, gak peduli. Bukan itu kok, tapi isi kepala kok yang menentukan kita berkembang dengan tidaknya di bisnis ini kok. Bagaimana caranya mindset kita bisa sampai ke tujuan dulu, baru nanti tindakan mengikuti, baru kita bisa sampai ke tujuan. Nah, membangun mindset yang tepat
bisnis kita ini luar biasa gitu. Kalau Anda mau membangun mindset yang tepat di bisnis yang lain, Anda harus belajar gitu. Anda harus belajar, terus belajar dengan A, belajar dengan B, belajar dengan C, belajar dengan D. Kalau di bisnis ini, apa mindset Anda menjalankan bisnis ini? Bagaimana mindset Anda dengan perusahaan? Bagaimana mindset Anda dengan upline? Kalau Anda negatif dengan upline, mau apapun yang upline lakukan, ya keluarnya negatif. Selalu seperti itu. Hidup ini sudah cuma satu kali. Hidup ini cuma satu kali. Masa otak sama hatimu kamu pergunakan hanya untuk hal-hal yang negatif? Ya enggak dong. Kalau saya enggak. Saya enggak mau. Ya, saya enggak pengen melukai hati pikiran saya ini dengan harus membenci orang lain. Enggak. Ya, hidup itu cuma satu kali gitu. Walaupun kaya tapi membenci orang lain, ya itu penyakit hati lah, namanya seperti itu. Jadi miliki mindset yang tepat. Mindset yang tepat dengan produk juga. Makanya kalau Anda menjalankan bisnis ini, Anda bilang produk kita mahal. Ya sudah, Anda akan susah jual. Tapi kalau Anda berpikiran, produk kita ini produk diabetes ini murah. Apalagi sekarang produk-produk kita banyak yang laku untuk COVID ya. Kita punya banyak sekali kesaksian dan sudah banyak kesaksian. Anda miliki mindset yang tepat. Anda miliki mindset yang tepat dan Anda harus menjadi seorang pemain tim. Inti ini apa yang harus dilakukan orang inti? Dia melakukan pekerjaannya, dia melakukan network user seller dengan komposisi yang pas. Sekali lagi ya, komposisi yang pas. Anda silakan konsultasikan kepada upline Anda. Kalau upline Anda bilang, wah penjelasannya Pak Abdi, upline Anda yang benar, karena upline Anda yang tahu apa yang Anda lakukan. Network user seller ini dengan komposisi yang pas. Pekerjaan utama kita apa sih sebenarnya di bisnis ini? Pekerjaan utama kita adalah membangun jaringan. Mindset kita kan saya pengen bangun aset, saya pengen passive income, saya pengen jalan-jalan ke luar negeri tanpa harus berpikir uang kapan masuk segala macam. Itu kan yang Anda pikir. Saya sudah capek Pak dengan pinjaman online Pak. saya harus bangun aset di bisnis. Anda harus bangun aset. Ingat, bangun aset itu mindsetnya. Mindsetnya adalah bangun aset. Kalau mindsetnya bangun aset, berarti network adalah sebuah pekerjaan. Ini pekerjaannya. Bagaimana caranya Anda mau bangun aset kalau Anda tidak melakukan networking? Bagaimana caranya Anda mau membangun semua bisnis jaringan yang besar, yang bisnis yang autopilot, kalau Anda tidak menjalankan networknya? Kalau Anda cuman ya selling, boleh kok. Karena makin jago Anda selling kan berarti keahlian Anda makin hebat, makin bagus. Cuman jangan fokus di selling. Seperti yang tadi Pak Aliudin jelaskan. Bukan itu, inti pekerjaan kita itu bukan di situ. Nah ini harus diperbaiki. Inti pekerjaan kita sebenarnya adalah membangun network, membangun jaringan. Dan yang harus kita ingat adalah jaringan manusia. Jaringan manusia yang punya otak, yang punya hati, yang bisa suasana hatinya itu bisa berubah kapan aja. Berarti pada saat Anda bangun network, Anda harus belajar leadership. Anda harus belajar attitude. Anda harus belajar jujur. Anda harus belajar untuk menghargai orang lain. Anda harus belajar untuk menjadi pemain tim yang hebat. Anda harus belajar untuk menjadi seorang upline yang bagus. Menjadi downline yang teachable. Jadi banyak sekali, kalau Robert T. Kiyosaki bilang di bukunya Business School itu banyak sekali. Ada 8 rahasia tersembunyi di balik network marketing. Kalau Anda cuma menjalankan selling, Anda tidak akan dapat semua hal-hal yang rahasia-rahasia tersembunyi di network marketing itu kalau Anda cuma menjalankan selling. Dan juga lagian begini, bedanya orang network sama orang selling ini dari sisi loyalitas atau kesetiaan gitu, jauh beda. Kalau orang network yang punya keahlian jualan. Orang network yang punya keahlian jualan itu beda jauh dengan orang selling. Beda jauh. Attitude-nya ya, kalau Spiderman bilang great power come from the great responsibility. Ya, kekuatan yang besar lahir dari tanggung jawab yang besar. Bagaimana caranya Anda bisa memanage orang? Semua ada di network. Anda dihina orang face to face loh, box to box Anda dihina. Jaringan Anda berhenti, Anda harus bangkit lagi, Anda harus bikin home meeting, Anda harus memanajemen orang. Wah, keren banget lah. Kalau mindset Anda memang betul-betul, kayak tadi saya bilang, kita bangun bisnis jaringan,
Kalau kita bangun bisnis jaringan, dan jaringan itu bukan Indomie yang dipindah-pindah, bukan, tapi bangun jaringan orang. Nah, kita harus tahu orang ini seperti apa, bagaimana manajemen orang ini. Kita harus mengerti. Jadi tempatkanlah network user seller ini pada porsinya masing-masing. Ya, saya tidak melarang selling. Enggak, selling itu keahlian loh. Kita penting loh. Mau selling Anda secara online, mau secara offline pun itu keahlian kok. Keahlian untuk zaman sekarang ini, karena banyak orang dengan bisnis online. Dan juga kan paradigma kita ini, oh ini bisnis online lagi boom, bisnis online lagi boom, bisnis online lagi boom. Padahal sebenarnya dengan bisnis dengan jualan offline ya sama aja. Sama aja. Sama. Kalau kita mau keluar ketemu orang, ya kita dapat orang-orang yang random lah. Kita dapat orang-orang yang random. Nanti penjelasannya bisa Anda tanyakan kepada upline leader Anda semuanya gitu. Jangan ambil konsultasi di atas panggung. Kalau upline-mu berbeda bicaranya dengan saya, siapa yang dipilih? Upline-mu yang paling tepat, karena upline-mu yang paling tahu kondisi bisnismu. Ya, upline-mu yang paling tahu kondisi bisnismu. Ini saya cuma sekedar share apa yang saya tahu, konsultasi saya dengan upline saya, dan bagaimana saya 18 tahun menjalankan bisnis ini, ya itu yang saya lihat gitu. Jadi tadi perbedaan yang mencolok kalau orang bangun network dengan selling itu adalah di loyalitas dan kesetiaan gitu ya. Orang-orang network penting, paling penting gitu. Proses ini yang paling penting. Tapi kalau kita punya goals, pada saat kita menjalankan proses ini, kita akan lebih kuat menjalankan proses ini. Jadi goals ini, punya goals yang tepat gitu, itu akan bisa memberikan kita kekuatan. Dan kalau Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan 7 hari ke depan, jangan berharap 7 bulan ke depan akan terjadi perubahan hidup. Tidak ada. Semua berawal dari goals. Semua berawal dari goals. Anda ngotot, oke. Anda pinter, oke. Anda nggak punya jadwal, bye-bye, selesai. Karena jadwal penting. Jadwal penting. Jadwal sangat penting. Anda harus punya jadwal, Anda harus punya schedule, jam berapa saya begini. Bahkan sampai schedule hidup pun harus dibuat. Schedule hidup pun harus dibuat. Misalnya saya bangun jam berapa, saya olahraga jam berapa, saya mulai prospek jam berapa, saya bantu home meeting jam berapa, saya mau ketemu orang untuk jualan, jelasin demo produk kapan, saya harus maintenance online saya kapan. Itu Anda harus buat jadwal dan jangan malas. Kenapa? Karena memang yang terberat di bisnis kita ini, karena bisnis kita ini tidak ada bosnya. Kalau Anda bekerja di perusahaan yang atur jadwal itu bos, Anda tinggal mengerjakan toh. Tapi di bisnis ini Anda lah bosnya. Nah, persoalannya kita belum terlatih untuk menjadi bos yang benar. Persoalannya itu gitu kan. Kita tidak terlatih untuk kita sudah punya goals, tapi jadwal berantakan. Ya percuma juga, nggak bisa juga. Sama aja Anda mau menuju sesuatu, Anda sudah tahu Anda mau menuju ke sana, tapi Anda nggak tahu jalannya, bagaimana jalan untuk menuju ke sana. Anda nggak tahu, bahkan jadwal home meeting Anda nggak punya. Misalnya kalau mamanya Anda bilang tapi kan sekarang Pak lagi PPKM susah. Ya kayak tadi Pak Aliudin benar sekali, dipecah. Kalau tadinya Anda bisa kumpul sekitar 20 orang, ya pecah aja dengan teknis. Untuk teknis. Jadi sekarang ini hikmahnya begitu. Jadi secara hikmah, alhamdulillah saya punya kesempatan untuk sendiri nih melakukan home meeting biar cuma 2 orang, 3 orang. Kan kalau 2 orang, 3 orang kan dengan jarak 1 meter juga kan nggak butuh waktu, nggak butuh ruangan yang banyak gitu. Ya Anda aja yang beralasan gitu. Anda aja yang nggak punya goals, nggak ada target, nggak punya goals, nggak memiliki agenda kerja. Iya tamat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selesai. Perusahaan kelas 1 dihasilkan dari manajemen kelas 1. Bangunan yang paling megah, Burj Khalifa, itu berawal dari sebuah kertas. Hal-hal yang besar yang diciptakan oleh manusia di dunia ini, semua berawal dari rencana. Kalau Anda manajemen yang hebat, Anda harus memanajemen. Diri Anda dulu yang Anda manajemen, baru Anda bisa memanajemen orang. Itu yang ketiga. Jadi membuat jadwal dan agenda kerja. Yang keempat, Bapak Ibu semua, yang terakhir adalah apa yang dibutuhkan untuk menjadi orang yang tepat. Setelah tadi mindset yang tepat, fokus, buat agenda kerja,
memiliki mindset yang tepat, terus punya goals dan agenda gitu ya, agenda kerja. Apa yang Anda miliki berikutnya, Anda harus fokus. Ya, Anda harus fokus Bapak Ibu. Jadi Anda ngerjain dua. Nah ini begini. Orang pintar di bisnis ini itu juga repot. Orang merasa bisa di bisnis ini pun repot. Kenapa? Karena dia menganggap enteng, menganggap remeh setiap proses. Jadi makanya saya bilang, kenapa di 3 prinsip dasar edifikasi, konsultasi, dan no crosslining itu ada itu karena untuk membuat kita teachable, mendengarkan upline kita. Semua bisnis, semua pekerjaan pasti punya tantangan masing-masing. Repot kalau Anda tidak menggunakan fokus Anda untuk menjalankan bisnis ini. Ingat loh, waktu kita ini cuma 24 jam. Waktu kita ini cuma 24 jam. Kalau waktu 24 jam ini kita bagi-bagi, mata kita ini cuma 2, otak kita ini cuma 1, telinga kita ini cuma 2, raga kita cuma 1, tangan kita 2, kaki kita 2. Kita mau bagi di semua pekerjaan dengan berharap nanti mana nih yang beruntung. Nggak ada. Keberuntungan itu memilih orang. Nggak bisa seperti itu. Mungkin itu yang membuat Anda berpikir untuk bikin startup juga, jalanin broker properti juga, jalanin asuransi juga. Mana mau selesai ya Tuhan. Selesaiin satu, setelah selesaiin satu, Anda bisa mencari mata air yang lain. Makanya fokus Bapak Ibu. Di bukunya Outlier karangannya Malcolm Gladwell. Untuk menjadi seorang ahli, itu dibutuhkan 10.000 jam. Untuk menjadi seorang ahli dibutuhkan 10.000 jam. Anda cuma menjalankan bisnis ini 1 jam. 10.000 hari, itu sekitar 20 tahun lebih. Baru Anda bisa expert. Tapi kalau misalnya Anda melakukan bisnis ini, Anda waktu Anda dari jam 5, Anda sudah selesai kerja jam 5 sampai jam 9, Anda lakukan bisnis ini sekitar 6 jam, 7 jam, ya mungkin sekitar 4 tahun, 5 tahun, Anda sudah akan expert di bisnis ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, Warren Buffett, waktu ditanyain dia, apa yang membuat Bapak menjadi orang, apa yang membuat Pak Warsono, apa yang membuat Pak Warren Buffett menjadi kaya seperti ini? Dia bilang, ya saya seorang investor. Saya cuma berbicara mengenai hal-hal investor. Saya tidak mau peduli dengan hal-hal yang lain. Saya cuma hanya mempertajam ilmu saya di seorang investor. Nah, Anda bayangkan si Maradona mungkin nggak kuat Pak di bidang-bidang yang lain. Dia kena narkoba, dia kena ini, dia kena itu. Tapi kalau di bidang sepak bola, dia adalah dewa. Anda lihat banyak sekali orang-orang yang ahli di bidang ini, brandingnya keluar, memancar dengan hebat gitu. Itulah kekuatan fokus Bapak Ibu sekalian. Jadi Anda fokus di satu titik. Apa titik yang Anda mau kejar di bisnis ini? Apa titik yang Anda pengen fokuskan di bisnis ini? Saya pengen passive income, saya pengen bisnis saya autopilot. Kan don't leader. Anda bisa menjadi seorang bisnis yang Robert T. Kiyosaki bilang bisa menghasilkan passive income yang luar biasa Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu semuanya, itu 4 hal Bapak Ibu semua, 4 hal yang Anda harus miliki untuk di awal Anda menjalankan bisnis ini. Ya, Anda pertama harus memiliki mindset yang tepat, mindset terhadap perusahaan, mindset terhadap upline, mindset terhadap apa yang Anda kerjakan, mindset terhadap menjalankan bisnis ini. Nah, Bapak Ibu semua, setelah habis punya goals yang tepat, ya kita punya agenda kerja sudah terawat Bapak Ibu. Dari mulai besok, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Anda punya goals yang Anda punya agenda kerja yang kuat, ya terus Anda punya fokus yang luar biasa, fokus ke satu titik. Ya, Donald Trump bilang, if you cannot handle the pressure, don't be an entrepreneur, go get a job. Jadi kalau Anda ngerasa, aduh kenapa kok saya makin tinggi peringkat saya kok makin tertekan, ya memang begitu. Memang begitu. Kalau Anda tidak mau menghadapi tekanan, ya jangan jadi entrepreneur. Jadi carilah pekerjaan. Kalau Anda cari pekerjaan, Anda tidak akan tertekan karena semuanya diatur oleh bos Anda. Nah, seperti itu Bapak Ibu semua. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, begini,
Setelah Anda memiliki semuanya, yang Anda harus miliki adalah begini. Anda harus kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Kerja ikhlas ini menyangkut, kalau karena saya muslim, hablum minannasnya sama hablum minallahnya. Hubungan ke atas dan hubungan ke ke manusianya. Ya, ini yang dibagusin gitu, yang dibagusin. Cukup Anda berdoa saja, ya Tuhan, saya sudah bekerja keras. Anda tunggu saja kesempatannya. Jadi begini, pada saat kita berdoa sama Tuhan, kita mau dikasih, Tuhan, saya minta panjang umur. Apakah kita langsung dikasih panjang umur? Tidak. Yang dikasih ke kita adalah kesempatan untuk panjang umur. Pada saat kita berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, buat keluarga saya harmonis. Apakah kita langsung dikasih perasaan jatuh cinta sama pasangan kita? Tidak. Tapi yang dikasih adalah kesempatan untuk memiliki perasaan jatuh cinta. Pada saat kita berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, saya pengen sukses. Apakah Anda langsung simsalabim langsung ketemu dengan orang-orang yang tepat? Tidak. Tidak. Anda akan dikasih kesempatan untuk menjadi. Kesempatan itu apa? Salah satu kesempatan yang tidak orang lain miliki, yang cuman Anda yang miliki adalah Anda bisa hadir di pertemuan ini. Hadir di pertemuan ini. Ini kesempatan, syukuri, nikmati kesyukuran itu Bapak Ibu sekalian. Nikmati apa yang ada yang Anda punya Bapak Ibu semua. Nikmati apa yang Anda punya. Nikmati Anda semua. Anda mau sukses atau gagal ya tergantung dari bagaimana Anda bersyukur gitu loh Bapak Ibu semua. Jadi milikilah keberanian bekerja keras di bisnis ini. Milikilah keberanian untuk terus push the limit, belajar, lakukan, ajarkan, belajar, lakukan, ajarkan, belajar, lakukan, ajarkan, belajar, lakukan, ajarkan, terus menerus seperti itu. Lewatin prosesnya, biarkan waktu yang menjawab Bapak Ibu. Karena apa? Karena fortuna adiufat. Keberuntungan akan bersama dengan orang-orang yang berani. Jadi kalau Anda nggak berani, Anda akan susah mendapatkan keberuntungan. Keajaiban terjadi selalu di akhir ikhtiar. Tidak ada di awal ikhtiar keajaiban terjadi. Keajaiban terjadi selalu di akhir ikhtiar. Dan kalau kita sudah ikhtiar, nanti akan ada keajaiban di akhir ikhtiar. Yang pede dengan bisnis ini Bapak Ibu. Bagaimana orang mau pede dengan bisnis kita kalau kita tidak pede dengan bisnis kita sendiri? Miliki mindset yang tepat, dan jadilah seorang pembelajar, jadilah seorang pemberani, jadilah seorang petarung keluarga. Kita berjuang di bisnis ini bukan semata-mata hanya untuk kita, tapi untuk harga diri kita, harga diri keluarga kita, supaya orang-orang mandang kita untuk masa depan kita. Kalau kita tidak lakukan sekarang, kapan lagi Bapak Ibu sekalian? Jadi yang tadi saya bilang, fortuna adiufat. Keberanian, keberuntungan hanya akan datang kepada orang-orang yang berani. Demikian, terima kasih. Ya, jaga kesehatan, selalu terus hubungin orang tua kita, kerabat kita, ya, bangun terus silaturahmi. Kita tidak tahu hidup kita sampai kapan Bapak Ibu semuanya. Jadi jaga tetangga, jaga sahabat, jaga keluarga, dan jaga Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all.